Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bang Mumu beserta kawan-kawan penyelenggara acara malam hari ini dan teman-teman seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita memang penting untuk terus membuat sebuah arus ya, dan boleh jadi arus yang kita buat itu belum terasa hari ini, akan tetapi dengan kekuatan konsistensi yang tinggi maka arus ini nanti akan menjadi sebuah energi bahkan gelombang besar ya, tanpa harus dihubungkan dengan sebuah gerakan politik ya. Nah, teman-teman kalian, karena kita menunggu Ustadz Wildan, Ustadz Dr. Wildan untuk bergabung dengan kita, saya sebelum pertemuan ini dimulai selesai membuat satu artikel dengan judul Mendalami Makna Membaca. Jadi hal yang penting menjadi sebuah perhatian dari kehidupan kita sehari-hari adalah apakah kita ini telah mengenal dengan baik apa yang disebut dengan membaca itu. Seringkali kalau kata kata Profesor Hamid Fahmi Darkasi, mengutip pendapat dari Taufik Ismail, sastrawan kita atau budayawan kita, bahwa bangsa Indonesia hari ini itu berada dalam situasi tuna baca. Apa yang dimaksud dengan tuna baca itu? Yaitu kondisi masyarakat yang dia tahu huruf abjad, ya, huruf-huruf Latin yang kita baca selama ini, tetapi ketika dia melihat dalam sebuah susunan kalimat atau bahkan paragraf, apalagi menjadi artikel, apalagi buku, itu mereka tidak mengerti apa yang dibaca itu. Nah, ini yang disebut dengan tuna baca. Tahu huruf tapi nggak ngerti maknanya. Seperti itu. Dan tampaknya itu semakin hari bukan semakin teratasi, justru semakin terbukti. Mungkin teman-teman ngelihat di Instagram bagaimana ada seorang public figure nanya kepada seorang siswi, mungkin sekelas SMP dia, ditanya dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan katanya. Kalau begitu dalam 2 tahun ada berapa bulan? Anak ini tidak bisa menjawab. Kata sang public figure, parah matematika anak ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sebuah fenomena tersebut? Bahwa kita cenderung gagal di dalam menjalani kehidupan dengan proses membaca dengan benar atau dengan baik. Dalam kata yang lain, kita tidak betul-betul mendalami apa itu membaca. Nah, lalu apa langkah yang kita perlukan agar membaca itu membawa sebuah energi? Pertama, kita harus memahami bahwa membaca itu bukan menggunakan mata untuk melihat sesuatu. Karena melihat itu bisa lupa. Tapi kalau membaca itu tidak akan lupa. Bahkan dia akan punya sebuah kekuatan. Itu membaca. Saya memahami bahwa membaca itu adalah mengaktifkan akal dan hati kita untuk memahami hakikat sesuatu. Contoh misalnya, pertemuan kita pada malam hari ini itu adalah upaya kesadaran yang bermaksud atau memiliki tujuan membangun kekuatan mentalitas kita, pengetahuan kita, bonusnya adalah pertemanan di antara kita. Akan tetapi, kalau kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang tampak dan penting serta urgen dalam kehidupan kita, maka kita akan memilih kegiatan-kegiatan lain. Ya, dalam pengertian kalau dia bebas memilih
Bebas memilih dalam pengertian dia tidak ada sebuah udzur syar'i untuk kemudian meninggalkan forum ini. Pada malam hari ini, saya tidak punya alasan secara syar'i, Bang Mumu, sehingga saya hadir. Ya, dan biasanya saya memberi info ke Bang Mumu kalau kemudian situasinya saya tidak memungkinkan mengikuti pertemuan online seperti itu. Nah, ini contoh bahwa pilihan-pilihan kita itu didasarkan oleh bacaan kita. Begitupun ketika seseorang itu tidak membaca, maka yang terjadi adalah kekosongan di dalam kesadaran dia, baik dari sisi akal maupun hati. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka cenderung dengan sangat ringan dan mudah untuk meninggalkan kebaikan pada saat yang sama melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa? Karena memang proses membaca artinya akal dan hatinya itu tidak diaktifkan. Bayangkan kalau kita sekarang ini ada di ada di dalam kondisi malam, tidak ada lagi cahaya matahari, kemudian kita tidak menyalakan lampu di tempat kita berada hari ini, menyalakan lampu itulah membaca. Sehingga dengan cahaya lampu itu kita bisa melihat, oh ini buku saya, ini pulpen saya, ini laptop saya mau nyalakan untuk ikut pertemuan. Itu membaca. Jadi kalau kita benar membaca atau sekedar melihat-lihat, itu bisa kita cek pada outputnya. Benarkah saya telah membaca? Apa yang saya peroleh dari bacaan itu? Bagaimana kemudian bacaan itu saya jadikan sebagai milik diri sendiri, yang kemudian dengan itu pula saya membentuk satu perilaku baru. Nah, itu membaca. Nah, inilah yang saya kira kalau kemudian kita Alhamdulillah, Dr. Wildan sudah hadir. Intinya saya mau katakan bahwa itulah yang dilakukan oleh Muhammad Nasir. Sehingga Muhammad Nasir ini pada usia yang sangat belia, itu sudah menangkap ide-ide besar Hasan, kemudian menjadi teman, kolega di dalam perjuangan, mendakwahkan Islam melalui majalah pembela Islam ketika itu bersama seorang sosok besar yaitu Hasan, ulama yang juga ahli di dalam perdebatan. Nanti seperti apa proses itu dielaborasi, saya kira sudah waktunya Ustadz Wildan untuk kemudian kita simak ya bersama-sama pokok-pokok pikiran beliau tentang Muhammad Nasir, termasuk apa hasil buruan, kalau dulu begitu, tanda kutip ya, hasil buruan atau hasil bacaan beliau untuk tentang Muhammad Nasir, untuk kita bawa menjadi hasil buruan kita, dan setelah pertemuan ini kita harus berubah menjadi manusia yang semakin bertenaga dalam iman dan Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Mas Ustadz Imam Nawawi atas